kepada Maria ibu anak itu. Perhatikan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda, garis bawahi, yang menimbulkan perbantahan. Haleluya. Jadi memang kehadiran Kristus melahirkan perbantahan sampai hari ini. Ya, yang satu bilang Yesus itu lahir di kandang binatang, yang satu bilang enggak, di pohon korma. Ditanya Yohanes atau Matius ya? Matius 10 ayat 34. Waduh, saya bukannya di Yohanes lagi. Saya mau jelaskan yang Yohanes. Orang tanya Matius, saya mau jelaskan Yohanes. Hampir jelaskan itu. 10 ayat 34. Oke. Dikatakan demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, nah ini menarik ya ayat ini. Menarik karena ayat semacam ayat yang kontroversi gitu. Ayat yang sedikit membingungkan. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat lain. Misalnya nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Iya kan? Tuhan Yesus itu dikatakan Raja Damai seturut Yesaya. Pasal 9 ayat 5 dan 6. Dia Bapa yang kekal ya. Penasehat Allah yang perkasa, El Gibor. Lalu dia juga disebut Raja Damai. Bahkan dalam ayat yang lain, misalnya Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27, Yesus dikatakan bahwa dia akan memberi damai sejahtera, saudara-saudara ya. Yohanes 14 ayat 27. Ini yang saya rasa banyak orang merasa ini membingungkan. Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, sekarang dikatakan dia bilang, aku datang tidak bawa damai. Sedangkan Paulus sendiri dalam tulisan Paulus misalnya, dalam Efesus pasal 2 lah ya. Mulai ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan. Pada salib itu ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi ayat-ayat tersebut mengatakan Yesus Raja Damai. Lalu kok Matius 10 ayat 34 yang Anda tanyakan ini, Yesus bilang, aku datang tidak membawa damai. Nanti kalau kita baca terus lagi ayat 35 dan ayat 36 dari Matius 10 itu, mulai ada keterangan yang seolah-olah kehadiran Tuhan ini bikin kacau. Ya, kenapa kok seolah-olah bikin kacau? Bagaimana tidak seolah-olah bikin kacau? Setelah ayat 34, dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudara, kalau kita belajar tentang kehadiran Yesus Kristus, memang ada sisi di mana kehadirannya ini memang bawa pertentangan luar biasa. Ya, makanya kalau saudara baca bagaimana Yesus dilahirkan, lalu Maria ketemu dengan Simeon, lalu Simeon mulai lihat Mesias, dan Simeon mulai berkata-kata. Saudara lihat, saya baca ya ayatnya di dalam
Lukas 2 mulai 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Saudara lihat, ini Simeon punya iman. Dia hanya lihat Mesias waktu masih bayi. Dia sukacita setengah mati. Apalagi Anda dan saya yang sudah tahu Mesias bukan bayi lagi. Natal tahu, Paskah tahu, kenaikan ke sorga. Hanya tunggu dia datang kedua kali. Kalau Anda tidak bergairah menyembah dia, aduh, saya harus bilang, bangkitlah. Karena Anda lihat, hanya lihat bayi saja, Simeon begitu bergairah memuji Allah. Lalu dia berkata, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu. Perhatikan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda, garis bawahi, yang menimbulkan perbantahan. Haleluya. Saudara, dari lahir, Simeon dipimpin Roh Kudus, sudah kasih tahu Ibu Maria, ini anak ini jadi perbantahan. Waktu dia datang, dia berkata, aku datang tidak membawa damai. Aku bawa pedang, aku bawa pertentangan. Makanya beberapa kali kalau dia khotbah, langsung terjadi dua grup. Grup pro dan grup kontra. Ya, ini kelihatan dalam beberapa ayat. Saya buktikan dengan data-data ya, saudara, sehingga kita tidak asal bunyi ya. Yesus ngomong bahwa dia akan mati. Tapi dia mati itu tidak ada yang paksa. Dia memberikan, dia berkuasa mengambil kembali. Perhatikan, Yohanes 10 mulai ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat 19. Maka timbullah pula pertentangan. Garis bawahi, timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Jadi memang kehadiran Kristus melahirkan perbantahan sampai hari ini. Ya, yang satu bilang Yesus itu lahir di kandang binatang. Yang satu bilang enggak, di pohon korma. Yang satu bilang mujizat pertama itu di perkawinan di Kana. Satu bilang tidak. Dari kecil dia sudah bikin mujizat. Saudaraku, kehadiran Yesus membawa pertentangan. Pengertiannya ialah bahwa respon terhadap kehadiran Yesus itu berbeda-beda. Kalau yang respon diterima dia, maka kita akan, walaupun kita punya perbedaan luar biasa, akan kompak. Saya contohkan, di kalangan rasul-rasul atau 12 murid. Saudara tahu latar belakang bangsa Israel itu banyak ceritanya. Misalnya bagaimana munculnya kelompok yang bernama Zelot. Ya, kelompok Zelot ini adalah kelompok pemuda-pemuda yang betul-betul mau melakukan semacam perjuangan membela bangsanya. Dan mereka kemana-mana tuh bawa pisau segala macam. Kalau mereka lihat orang Roma dan kaki tangannya, mereka bisa bunuh langsung di situ. Dan Anda tahu salah satu kaki tangan orang Roma itu siapa di Alkitab? Pemungut cukai. Pemungut cukai adalah kaki tangan atau antek-anteknya pemerintah Roma. Tapi Anda lihat, kalau kelompok Zelot ketemu pemungut cukai pasti bunuh. Tapi bisa-bisanya dalam grup murid-murid, ada murid yang namanya Matius, pemungut cukai, Simon orang Zelot. Anda bisa bayangkan kalau kedua orang ini bertemu di luar Yesus. Apa yang terjadi? Bisa jadi Simon orang Zelot langsung menusuk Matius, bikin mati.
Tapi karena di dalam Yesus, sekalipun dulu bertentangan, tapi bisa jadi satu. Tapi orang sekalipun kelihatan baik, tapi kalau dia sudah tolak Yesus, maka standar kita sudah berbeda, tujuan hidup kita berbeda, kata-kata kita berbeda, pola pikir berbeda, lifestyle kita beda semua. Maka tak terhindarkan bahwa kehadiran Yesus seperti membawa satu perpisahan. Bahkan dalam satu keluarga, saudara-saudara. Aduh, kalau suaminya bertobat, istrinya tidak, jadi masalah ini. Istrinya bertobat, suaminya tidak, jadi masalah. Ah, kalian sok suci kalian. Padahal istrinya baik, ayo papa berhenti minum mabuk misalnya. Tapi suaminya balas apa? Kamu juga cerewet. Ah, bayangkan. Padahal harusnya kalau orang mau togor kita untuk baik, kau akui saja saya memang pemabuk. Nggak usah cari kesalahan istrimu, lalu kau pakai untuk menjadi alat, membuat kau tetap ada dalam dosa itu. Jangan. Orang kakak adik aja, satu bertobat terima Yesus, satu tidak. Pola pikir beda, tujuan hidup beda, kelihatan terpisah di sana. Pertentangan di sana. Yang satu kalau sakit bilang cukup berdoa dahulu, minum obat. Yang satu bilang, aduh nggak bisa, harus ke kuburan opa. Nah ini dia. Opa kan dokter. Opa memang sudah dokter tapi sudah mati. Tapi ke kuburan opa, tanya siapa tahu opa punya obat. Masih ada atau opa ngapain? Saudara lihat, anak Tuhan sudah bilang tidak bisa lagi, tidak ada hubungan. Orang mati dan orang hidup. Ah, kau baru ikut persekutuan doa 1-2 kali kau sok-sok bilang tidak ada hubungan. Dari dulu juga kamu ke sana. Iya dulu saya ke sana. Sekarang saya udah bertobat, saya ngerti firman. Ayub 7 ayat 9 dan 10 bahwa seperti awan lenyap begitulah juga dunia orang mati, orang turun ke dunia orang mati, tidak muncul kembali, tidak dikenal lagi oleh rumahnya. Nah, mulai terjadi di sana, ya. Yang satu tuh masih mau pesta pora, mabuk-mabuk, dansa-dansa, peluk suami orang atau istri orang dengan pelukan, orang Kuba bilang pelukan gigi asam, ya, dengan ada potensi nafsu di dalam, lalu mulai peluk. Aduh. Tapi yang satu bilang, enggak, saya sudah tidak lagi, ya. Nah ini mulai dianggap aneh. Pertentangan. Jadi saudara-saudara, itu yang dimaksudkan kenapa Yesus bilang, aku datang tidak bawa damai. Yang satu mau damai tapi damai dunia, yang satu mau damai tapi damai Kristus. Yang satu dalam Kristus, di luar Kristus, satu rumah pun bisa bertentangan. Orang bisa diusir dari rumah, tidak dapat warisan, gara-gara apa? Dikeluarkan dari daftar ahli waris, gara-gara apa? Dia terima Yesus. Keluar kau, katanya. Orang tuanya usir dia. Saya punya kenalan banyak begitu. Akhirnya mereka ikut Tuhan jadi pendeta dan mereka dipakai Tuhan luar biasa. Itu penjelasan saya seputaran Matius 10 ayat 34.